Bismillahirrahmanirrahim. Salam bin Miskin bercerita, ada seseorang yang setiap tahun mengambil sarang burung. Lantas, burung itu mengeluh kepada Allah dan mengadukan orang tersebut kepadanya. Lalu, Allah mengilhamkan kepada burung itu bahwa dia akan membinasakan orang tersebut. Pada suatu hari, orang tersebut pergi untuk mengambil sarang burung pada waktu seperti biasanya sambil membawa perbekalan. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang yang fakir. Lalu, orang tersebut mensedekahkan bekalnya kepada orang fakir tersebut. Setelah sampai di tempat tujuan, orang itu lantas naik ke pohon, mengambil sarang burung beserta anak-anaknya yang masih kecil. Melihat hal itu, lantas si burung induk mengadu kepada Allah. Lalu, Allah mengilhamkan kepada burung itu, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku sudah berjanji kepada diriku bahwa aku tidak akan membinasakan seseorang yang bersedekah?" Cerita serupa juga diriwayatkan di masa Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Sulaiman bin Daud, ada seseorang yang memiliki pepohonan di pekarangan rumahnya dan dijadikan sebagai tempat bersarang oleh salah satu jenis burung merpati. Lantas, istrinya berkata kepadanya, "Wahai suamiku, naiklah ke atas pohon itu dan ambillah anak burung merpati tersebut untuk memberi makan anak-anak." Lalu, suaminya pun melakukan apa yang diminta oleh istrinya tersebut. Melihat hal itu, lantas si induk burung merpati itu mengadu kepada Nabi Sulaiman. Lalu, Nabi Sulaiman memanggil orang itu dan mengancam akan menghukumnya jika dia kembali melakukan hal tersebut. Orang itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian, burung merpati tersebut kembali bertelur dan menetaskan anaknya. Si istri pun berkata kepada suaminya, "Ambillah anak burung merpati itu." Suaminya menjawab, "Nabi Sulaiman telah melarangku." Istrinya pun berkata, "Apakah engkau pikir Raja Sulaiman memang punya waktu untuk mengurusi engkau dan burung merpati itu? Dia itu sudah sangat sibuk dengan urusan kerajaannya." Lantas, dia pun menuruti keinginan istrinya tersebut. Dia naik ke atas pohon dan mengambil anak burung merpati itu. Mengetahui hal itu, lantas si induk burung merpati kembali datang mengadu kepada Nabi Sulaiman. Mendengar pengaduannya itu, Nabi Sulaiman langsung marah. Lantas Nabi Sulaiman memanggil dua jin, satu dari ujung timur dan satu lagi dari ujung barat. Nabi Sulaiman memberikan instruksi kepada kedua jin tersebut, "Kamu berdua, saya tugaskan untuk menunggui dan mendiami pohon demikian dan demikian. Jika orang itu berani naik ke pohon itu untuk mengambil anak burung merpati yang ada di sana, pegang kedua kakinya, lalu tarik ke arah yang berlawanan hingga tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, bawa separuh tubuhnya ke ujung timur dan separuhnya lagi ke ujung barat." Lantas, kedua jin itu pergi ke pohon yang dimaksud dan menungguinya. Kemudian, pada saat anak burung merpati sudah tumbuh besar dan siap untuk terbang meninggalkan sarangnya, orang tersebut lantas bersiap-siap naik ke pohon itu untuk mengambilnya. Tiba-tiba, datang seorang pengemis di depan pintu rumahnya. Orang itu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong beri dia sesuatu." Istrinya pun menjawab, "Saya tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepadanya." Lantas, orang itu kembali ke dalam rumah sejenak dan masih menemukan sepotong roti. Lalu, dia berikan sepotong roti itu kepada si pengemis tersebut. Kemudian, dia kembali ke pohon dan langsung naik ke atasnya. Ia pun mengambil anak burung merpati yang ada di sana. Melihat hal itu, si burung merpati induk kembali menemui Nabi Sulaiman dan mengadukan hal tersebut. Lantas, Nabi Sulaiman memanggil dua jin yang ditugaskannya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya,
apakah engkau berdua membangkang terhadapku?" Kedua jin itu menjawab, "Tidak, sama sekali tidak. Kami sudah menunggui pohon itu." Lalu, ketika orang itu hendak naik ke pohon, ada seorang pengemis datang, lalu dia memberinya sepotong roti. Kemudian, dia kembali ke pohon dan menaikinya. Kami pun langsung bergegas hendak menangkapnya. Akan tetapi, Allah mengutus dua malaikat kepada kami. Lalu kedua malaikat itu memegangi leher kami dan membuang kami secara terpisah. Satu di ujung timur dan satu lagi di ujung barat. Cerita serupa juga diriwayatkan dalam bentuk riwayat marfu' dari Aban dari Al-Hasan dari Abu Hurairah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Pada zaman dahulu kala, ada seseorang yang suka mencari sarang burung dan mengambil anak burung yang ada di dalamnya. Lalu, si burung induk mengadu dan mengeluhkan hal itu kepada Allah. Lalu, Allah mengilhamkan kepadanya, 'Jika orang itu kembali lagi, maka aku akan membinasakannya.' Ketika si burung induk kembali bertelur dan meneteskan anaknya, maka seperti biasanya orang itu pergi ke tempat sarang burung tersebut sambil membawa tangga untuk mengambil anak burung yang ada. Pada saat di pinggiran kampung, orang itu bertemu dengan seorang peminta-minta. Lalu, dia memberikan sebagian roti perbekalannya kepada si peminta-minta. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan menuju ke tempat sarang burung tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, dia lantas meletakkan tangganya, lalu naik dan mengambil dua anak burung yang ada di dalam sarang. Sementara kedua induknya memperhatikan hal itu. Lalu kedua induk itu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah berjanji kepada kami untuk membinasakan orang itu jika dia kembali lagi. Orang itu sudah kembali lagi dan mengambil kedua anak kami, tapi kenapa Engkau tidak membinasakan orang itu?" Lalu Allah mengilhamkan kepada keduanya, "Tidakkah engkau berdua tahu bahwa aku tidak akan membinasakan seseorang yang telah bersedekah? Seseorang yang bersedekah, maka pada hari itu dia tidak akan tertimpa keburukan apapun." Selanjutnya, Salam bin Miskin menceritakan, ada sejumlah anak muda pencari kayu bakar berpapasan dengan Nabi Isa bin Maryam. Lalu, Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, "Salah satu dari anak-anak muda pencari kayu bakar itu akan celaka." Kemudian, beberapa saat setelah itu, mereka kembali sambil menjunjung ikatan kayu bakar di atas kepala mereka tanpa ada satupun dari mereka yang terkena celaka dan binasa. Kata para sahabat Nabi Isa kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, tidak ada satupun dari mereka yang binasa." Nabi Isa berkata, "Tolong panggil mereka." Lalu mereka dipanggil dan datang. Nabi Isa berkata kepada mereka, "Tolong letakkan ikatan-ikatan kayu bakar kalian itu." Lalu mereka pun meletakkannya. Nabi Isa berkata kepada mereka, "Tolong lepas ikatan talinya." Lalu satu persatu dari mereka mulai melepas tali yang mengikat kayu bakar yang mereka bawa. Ternyata di dalam tumpukan kayu salah satu dari mereka terdapat seekor ular hitam yang melilit di salah satu ranting kering. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada mereka, "Apa yang telah engkau kerjakan pada hari ini?" Ia menjawab, "Hari ini kami tidak mengerjakan suatu apapun. Hanya saja tadi ada sebagian kawan kami itu tidak membawa bekal makanan. Lalu saya berbagi makanan dengannya." Selanjutnya, Khalid Ar-Raba'i bercerita, pada zaman dahulu kala, ada seseorang dari Bani Israel yang membaca dan mempelajari kitab-kitab. Tapi, dia memanfaatkan bacaan dan ilmunya untuk mencari kemuliaan duniawi. Hal itu dia lakukan hingga dia mencapai usia lanjut. Di saat sudah berusia lanjut seperti itu, dia mulai sadar dan merenung. Pada suatu malam, sambil berbaring di atas tempat tidur, dia merenung dan memikirkan dirinya. Dalam hatinya berkata, "Taruhlah, semua orang memang tidak mengetahui penyelewengan yang saya lakukan selama ini.
Tapi bukankah Allah pasti mengetahui apa yang telah saya perbuat selama ini? Sementara itu, saat ini, saya sudah berusia lanjut dan sudah berada di ambang pintu kematian. Bukankah lebih baik saya mesti segera bertaubat sejak sekarang? Lantas, dia pun benar-benar bertobat dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebagai bukti akan kesungguhannya dalam bertobat, bahkan dia sampai mengikat tulang selangkangnya dengan rantai. Kemudian, rantai itu dia ikatkan pada salah satu tiang masjid. Lalu dia berkata, "Saya akan tetap di sini seperti ini hingga Allah melihat kesungguhan saya dalam bertaubat atau sampai saya mati di sini." Lantas, Allah mewahyukan kepada salah satu nabi mereka terkait orang tersebut, "Seandainya engkau melakukan perbuatan dosa yang hubungannya hanya menyangkut aku dan engkau saja, niscaya aku akan mengampuni dan menerima taubatmu sebesar apapun dosa itu. Akan tetapi, dalam kasusmu ini, bagaimana dengan orang-orang yang telah engkau sesatkan dan menyebabkan mereka masuk neraka? Untuk itu, aku tidak berkenan menerima taubatmu." Wallahu a'lam bis-shawab.